Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid An-Nur, kondang lagi yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang sudah begitu banyak melimpahkan nikmat-Nya, karunia-Nya, anugerah-Nya, serta hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini Allah masih memudahkan kita, memampukan kita untuk kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi panggilan dari Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan kita semua tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan wasilah insyaallah kita besok dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Bapak Ibu selalu bersemangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan Bapak Ibu, selalu dalam ketaatan, selalu dalam amal-amal kebaikan. Ya, jadi insya Allah kalau kita dimudahkan, kita juga nanti akan dimudahkan jalannya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami menyampaikan satu tema, ya. Ini terkait dengan ujian dan kesabaran. Ya, ini mungkin sudah sering sekali Bapak Ibu mendengar, bahkan mungkin mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ujian. Kalau kita mendengar kalimat ujian, itu kira-kira yang terbesit di pikiran Bapak Ibu apa? Ujian damel sim, nampak ujian lepet. Ya, kita sudah pernah mengalami semua ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sering sekali bertemu dengan hal-hal yang sifatnya adalah ujian. Dulu Bapak Ibu masih ingat ketika mau masuk sekolah pasti ada ujian. Dari mulai tingkat bawah, mungkin dulu Bapak ya di SD, ya. Dulu zamannya Bapak Ibu wonten sampun wonten TK apa tereng Bapak Ibu? Tereng nggih. Nah, jadi SD, kalau sekarang kan TK ya, SD, kemudian naik ke SLTP atau SMP, itu juga dengan ujian. Ketika masuk ke SMA juga sama, ke perguruan tinggi juga sama melalui ujian. Bahkan ketika kita kuliah pun dari mulai strata 1, strata 2 sampai dengan program doktor pun dengan melalui ujian.
Ya, kita mau memiliki sesuatu, misal kita mau bikin SIM pun ada ujiannya. Artinya di sini, ya, bahwa ujian ini adalah sebuah proses yang mesti kita jalani sebagai sebuah syarat, ya, sebuah syarat. Ya, artinya apa namanya? Ketika syarat tersebut itu dipenuhi, maka dia berhak mendapatkan apa yang menjadi ketentuannya. Contoh ketika misal kita masuk ke perguruan tinggi, ketika kita lulus berarti kita masuk, ya, artinya memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat. Nah, dalam konteks kita berbicara ujian, ya, yang Allah itu pasti akan berikan kepada kita semua, ya, itu kita orang beriman, itu kita harus meyakini kita pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasti akan diberikan ujian. Nah, kemudian apa alasannya Allah memberikan ujian kepada kita sekalian? Napa tuh alasannya pun Allah memberikan ujian datang kula panjenengan sedaya? Ya. Ada beberapa keterangan di dalam ayat Al-Qur'an Bapak Ibu. Yang pertama salah satunya adalah, ya, kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Salah satunya adalah untuk melihat kualitas keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa. Apakah hanya kita mengaku sebagai orang yang beriman atau benar-benar beriman? Di situ kelihatan ketika proses ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah sampaikan, ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum yuftanun. Jadi jangan kita mengira bahwa cukup kita mengatakan bahwa oh saya sudah beriman, ya, kemudian Allah itu tidak berikan ujian. Itu sangat besar. Justru ketika kita sudah mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, maka ada tugas yang Allah akan berikan kepada kita yang namanya ujian. Jadi yang pertama, tujuan Allah memberikan ujian kepada kita adalah untuk melihat sejauh mana keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia dari proses ujiannya. Kemudian apa lagi? Ya, Allah sampaikan untuk melihat kualitas amal yang kita kerjakan dalam proses ujian tersebut. Jadi ketika misal kita orang yang benar-benar lulus ujian, berarti ketika dia beramal itu, ya, itu nanti bisa kelihatan tuh Bapak Ibu, amalnya itu di mata Allah itu baik atau tidak. Orang yang lulus ujian itu pasti ketika dia beramal pasti amal soleh, amal kebaikan. Maka Allah sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi Allah itu yang yang menciptakan kematian, kehidupan, dan Allah juga nanti di situ yang akan memberikan ujian kepada kita sekalian untuk melihat sejauh mana kualitas amal-amal kita. Ya, jadi Allah itu akan melihat tuh Bapak Ibu. Kalau misal dalam ujian tersebut itu kira-kira amalnya seperti apa? Sama dengan kalau kita ujian itu ada soal, ya, itu dilihat kelihatan dalam proses kita mengerjakan soal itu kita nyontek atau tidak, kita jujur atau tidak. Ya. Nah, kalau orang yang akan lulus di dalam ujiannya, dia nggak mungkin akan mencontek. Ya. Sama dengan ketika kita orang yang benar-benar ketika diberi ujian nanti akhirnya lulus, dia akan benar dalam beramal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 142, salah satu alasan Allah memberikan ujian adalah untuk melihat kualitas kesungguhan kita dan kesabaran kita seperti apa. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamallahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Kata Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya, jadi dengan ujian yang Allah berikan itu nanti kelihatan siapa-siapa orang yang benar-benar sungguh-sungguh,
dalam menuju ketaatan Allah, dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan, ya, sekaligus bisa kelihatan tuh orang-orang yang sabar dan yang tidak seperti apa. Itu kelihatan ketika proses ujian tersebut, ya. Nah, maka kalau misalnya kita dalam konteks kita misal ujian entah itu di sekolah dan sebagainya, itu kan ada yang Bapak Ibu yang nyontek lah, ya kan, karena tidak sabar, dia kepingin cepet-cepet selesai padahal dia sendiri itu nggak bisa mengerjakan, misal katakanlah. Nah, sama dengan ketika kita orang-orang yang ketika diberikan ujian dia tidak bersabar, dia malah keluar dari aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu jadi nanti bisa kelihatan. Nah, maka ini alasan Allah memberikan ujian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa bentuk ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita? Ya. Jadi ini hebatnya itu Allah itu Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Allah itu memberikan sebuah ujian, ya. Tapi Allah itu menyampaikan alasannya. Kemudian Allah itu menyampaikan kisi-kisinya. Kemudian Allah memberikan jawabannya. Itu luar biasanya Allah itu, ya. Jadi Allah itu memberikan ujian. Allah itu sudah kasih soalnya. Dan Allah sendiri sudah sediakan jawabannya. Nah, maka di sini Allah itu menyampaikan soal-soal ujian yang Allah nanti akan berikan kepada kita itu apa saja. Nah, jadi ujian itu memang tidak melulu dalam artian tidak enak ya Bapak Ibu. Nah, maka ini kita mencoba satu bentuk ujian yang mungkin tidak terkesan tidak mengenakan bagi kita. Nah, salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya atau mungkin sering mendengarnya, ya, karena ayat ini juga cukup familiar, ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 ini Allah menegaskan kepada kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, dan kami pasti akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya bisyai'in minal khawf. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dimaknai bisyai'in minal khawf itu adalah dengan sedikit ketakutan. Ya. Jadi kenapa maknanya sedikit Bapak Ibu? Karena tentunya ketika Allah itu memberikan ujian itu dengan kapasitas yang besar, itu tidak akan mungkin mampu kita menanggungnya. Tidak akan mungkin mampu. Maka Allah sudah menyampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah menyampaikan begini. Orang itu ketika kualitas keimanannya itu di puncak-puncaknya, itu maka ujian yang dia akan terima itu begitu luar biasa beratnya Bapak Ibu. Ya contoh kalau kita membaca sejarah ya, para rasul, para nabi itu kan ujiannya bagaimana? Masya Allah ya. Bagaimana Rasulullah itu diuji dengan luar biasa. Ya nyawa, ya perjuangannya, Masya Allah. Ya, kalau kita ujiannya mungkin nggak seberat zamannya dulu ketika zamannya Rasulullah. Kalau dulu zamannya Rasulullah kita ngumpul-ngumpul seperti ini, ya apalagi ketika pas waktu Islam belum tersebar, ya baru proses dakwahnya Rasulullah, ya sudah, ya itu bisa nyawa kita taruhannya. Karena banyak para sahabat yang luar biasa, ya, tapi mereka, Masya Allah, ya, mereka nggak takut dengan kematian, ya, karena akidahnya mereka itu luar biasa para sahabat, ya orang-orang yang terdekatnya Rasulullah. Ya. Jadi berbeda ujiannya dulu ketika zamannya Rasulullah dengan sekarang. Ya. Nah maka kita juga harus menyadari betul bahwa kualitas iman kita tentu berbeda dengan para sahabat, ya, berbeda. Ya, tapi minimal kita belajar
Makanya kenapa kita dianjurkan itu untuk sering membaca sirah Nabawi, Bapak Ibu. Karena di dalam sirah Nabawi ini, masya Allah, kalau Bapak itu sering baca kisah-kisah kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau berdakwah, beliau mendapatkan ancaman, proses dakwahnya itu nggak mudah, luar biasa. Dari mulai sembunyi-sembunyi terang-terangan, bagaimana ketika beliau memerangi orang-orang kafir, luar biasa, ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, di situ banyak sekali ujian-ujian, ya, banyak sekali. Ya, bagaimana prosesnya hijrahnya kaum muslimin, ya, dari Mekah di Yastrib, ya, mereka meninggalkan semuanya, harta benda. Ujian itu, ya, tapi mereka nggak ada masalah. Mereka tinggalkan semua, ya, mereka tinggalkan semua. Bahkan ketika mereka proses berperang kepada orang-orang kafir pun di situ ujiannya luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana setiap peperangan, kalau Bapak Ibu baca di sejarah di Sirah Nabawi itu kan banyak sekali. Contoh misal perang Badar. Ya, perang Badar bagaimana cuman pasukan umat Islam itu cuman sedikit melawan begitu banyak pasukan kaum Quraisy, ya. Orang-orang kafir, ya, mereka mungkin secara manusiawi itu ada ketakutan, tapi karena iman mereka itu luar biasa, mereka yakin betul dengan baginda Rasulullah SAW, ya, mereka dikuatkan akidahnya, jadi sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan di situ. Nah, artinya di sini ujian-ujian tentu berbeda, ya, dulu dengan sekarang. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ujian yang pasti akan kita terima dari Allah. Salah satunya adalah bisyai'in minal khawf, dengan sedikit ketakutan. Tetes rasa wedi niku ujian, Bapak Ibu. Ya, kalau di ayat ini itu sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kaum muslimin ketika zamannya Rasulullah SAW itu menghadapi orang-orang kafir ketika berperang, ya. Ketika proses dakwah mereka berhadapan dengan orang-orang kafir, tentu mereka ada perasaan takut, ya, karena mereka pasti ada motif luar biasa ingin membunuh, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sekarang konteksnya sekarang, ya, kita takutnya bukan karena kita berperang, karena kita di Indonesia tidak ada perang, kecuali kalau saudari kita yang di Palestina itu merasakan betul, Bapak Ibu. Kalau kita enggak. Nah, jadi kita bisa diambil di sini, takut itu bisa wujudnya bisa bermacam-macam. Kalau kita generalkan, nah, jadi contoh misal, ya, misal Bapak Ibu di lingkungannya di situ ada tempat kemaksiatan, misal ada yang senang main judi, ya, kemudian kita ada perasaan takut. Misal kita mau menasihati, khawatirnya nanti kita malah, ya, berurusan dengan mereka, mungkin kita bisa diancam dan lain sebagainya, ya, perasaan takut, ya. Tapi di sisi yang lain, itu padahal kemaksiatan. Padahal di sini Rasulullah itu sudah menyampaikan kepada kita. Tapi hebatnya Rasulullah pun itu ternyata ada tingkatannya, Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah kemaksiatan. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Kata Rasulullah, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah kita, di masyarakat kita boleh merubah dengan kekuatan kita. Artinya kekuatan kita itu bukan secara anarkis, ya, tapi mungkin melibatkan aparatur, ya. Mungkin bisa kita menghubungi kalau misal di situ ada terjadi perjudian dan lain sebagainya, kita bisa menghubungi misal kepolisian, atau kalau misal dalam kondisi darurat mungkin bisa melibatkan Pak Duku, Pak RT, Pak RW, ya. Nah, itu dengan kekuatan kita. Tapi kalau misal tidak memungkinkan, mungkin kita bisa dengan lisan kita sampaikan secara baik-baik, ya. Misal katakanlah, nyun sewu, ini di lingkungan ini kan kebetulan orang-orang Islam, ya, yang kita artinya ini perbuatan-perbuatan ini tuh nggak boleh, misal, ya, ini misal saja. Kalau kita mampu untuk menyampaikan seperti itu, ya, tafadhol. Tapi kalau kita ternyata khawatir ketika menyampaikan secara lisan, nanti urusannya itu dengan diri kita,
maka Islam pun memperbolehkan sampai tingkat kita tidak dengan kekuatan kita, tidak dengan lisan kita, cukup kita diam, tetapi diamnya bukan berarti mengiyakan atau membenarkan ya perilaku tersebut. Ya, tapi artinya diamnya kita itu walaupun ini adalah selemah-lemah iman, ya, wa huwa adhaful iman. Tapi diamnya ini ya, itu bukan berarti kita itu luweh istilahnya. Tapi sambil kita mendoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rasa takut. Nah, kemudian banyak hal ya Bapak Ibu, misal ketika terjadi bencana. Ya, dulu pernah kejadian kita ketika pas waktu di Bantul tahun 2000, pintar Bapak Ibu? 2006 ya, 2006. Kemudian di Aceh tahun 2004. Oh, Masya Allah. Bahkan ketika terjadi gempa itu mesti rasanya betina apa buatan Pak? Tinggi, kita nek jenengan pas enten gempa niku bayangin apa Pak? Jik gitu ya. Nah, itu mesti sing dibayangke pertama, ya kan? Mungkin endak kembruan terus meninggal dunia, ya. Ya perasaan takut, ya manusiawi sih Bapak Ibu, ya. Manusiawi kita diberikan hati perasaan takut itu hal yang biasa, ya. Jadi itu pasti akan ada dalam hati kita. Itu perasaan takut itu pasti. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian setelah bisyai'in minal khauf wal ju', ya, kelaparan. Jadi Allah itu juga memberikan ujian kepada orang-orang dalam bentuk memang dia tidak bisa makan karena tidak memiliki apa yang dimakannya. Mungkin kalau kita belum merasakan kelaparan, insya Allah nih Bapak Ibu saya yakin belum pernah. Tapi kalau lapar, nggih kulino nggih Bapak Ibu nggih. Ya, tapi kalau kelaparan saya kayaknya nggak mungkin nek panjenengan itu merasakan kelaparan. Kelaparan itu berarti kita mau makan tapi tidak punya apa-apa. Nek jenengan itu bukan kelaparan tapi memang karena lapar, bisa karena puasa, ya, bisa karena mungkin makannya mungkin diatur dan lain sebagainya sampai akhirnya timbul rasa lapar luar biasa dan lain sebagainya lah. Nah, jadi ada saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan kelaparan. Kita bisa lihat di mana? Misal di Palestina. Bagaimana melihat saudara-saudara kita di sana untuk makan saja sangat sulit. Ya. Daerah-daerah pedalaman mungkin yang tidak terakses, kita mungkin tidak tahu, banyak Bapak Ibu. Ya, saya tuh sering ada teman-teman yang mengirimkan video ke saya di beberapa wilayah-wilayah luar Jawa nih. Itu mereka juga ternyata banyak sekali yang kekurangan, ya, sampai tidak terjamah oleh pemerintah kita karena memang akses sangat sulit sekali. Ya. Jadi maka kita bersyukur, ya, kita bersyukur luar biasa. Ya. Nah, jadi kelaparan itu juga bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah yang ketiga, ya, ujian yang Allah akan berikan adalah wanaqsim minal amwal, kekurangan harta. Nah, jadi ini sebenarnya konteksnya itu adalah ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk misal terjadi bencana alam, misal banjir ataupun gempa bumi sehingga aset kita, misal rumah kita hancur, ya, tabungan kita mungkin habis sampai kita ya kekurangan luar biasa. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita ditipu sampai uang kita habis. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekurangan harta. Nah, kalau kita itu kekurangan harta itu bukan karena memang nggak punya, tapi memang kurang kathah nggih. Ya, jadi kurang kathah, ya, jadi merasa kurang, ya. Itu namanya manusia. Jadi kadang manusia itu aneh luar biasa. Kita sudah diberikan harta yang banyak masih kurang. Ya, kita sudah punya rumah satu, kepingin nambah rumah lagi. Punya kendaraan, pengen nambah kendaraan lagi. Kalau bapak-bapak istrinya satu pengen nambah motor Pak.
Sampun setunggal mawon ya. Jadi itu kadang manusia ya, kita seringnya tidak puas dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita ya. Nah, maka kekurangan harta ini adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terjadi bencana dan lain sebagainya sampai akhirnya kita tidak memiliki harta. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal anfus, kematian. Ya, mungkin orang-orang terdekat kita ya, anak istri kita atau tetangga kita yang dekat atau sahib kita yang dekat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Karena sejatinya diri kita itu milik Allah. Ya, apa yang kita miliki itu semuanya milik Allah. Ya, maka pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, salah satu nasihat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan salah satunya adalah wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, apa yang kita senangi di dunia ini itu pasti akan berpisah dengan kita. Ya, pasti akan berpisah dengan diri kita. Ya. Harta kita, orang-orang yang terdekat kita yang kita sayangi, yang kita cintai, ya. Anak-anak kita, suami-suami kita, istri kita, itu suatu saat itu akan berpisah dengan kita, Bapak Ibu. Saat ini mungkin belum, tapi suatu saat pada masanya pasti akan berpisah. Ya, pasti akan berpisah, dan kita yakin satu hal itu. Ya, karena kita hidup cuma sebentar. Nah, maka kematian ini adalah bagian daripada ujian yang Allah pasti akan uji kepada hamba-hambanya. Suka tidak suka, siap tidak siap, kematian itu pasti akan mendatangi kita sekalian. Ya, maka seharusnya yang kita takutkan itu bukan masalah kematian, tetapi yang kita takutkan itu adalah bagaimana nanti menyiapkan diri kita ketika nanti kita bertemu dengan Allah. Apakah amal kebaikan yang sudah kita tanam itu sudah banyak? Atau jangan-jangan justru amal kemaksiatan yang justru lebih dominan dalam hidup kita? Itu yang perlu sebetulnya kita takutkan. Maka kenapa Allah sendiri itu mengajarkan kepada kita pentingnya kita sering bermuhasabah, Bapak Ibu. Penting. Maka orang itu ketika kepingin mendapatkan kedudukan di spiritualitas yang paling tertinggi, ya, mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah, itu salah satunya adalah dengan bermuhasabah. Ya. Maka Al-Hasyr ayat 18 itu kan menyampaikan kepada kita, Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang sudah kita kerjakan itu semata-mata untuk hari esok, maksudnya hari akhirat. Ya. Jadi untuk proses menjadi orang yang bertakwa itu harus sering bermuhasabah di sini. Jadi apa yang sudah kita lakukan, ya, itu kita evaluasi. Ya. Kira-kira amal yang kita sudah kumpulkan selama kita hidup itu kira-kira itu lebih banyak yang baik atau yang buruknya. Ya, jadi ibarat sebuah rapot nih Bapak Ibu. Ya, ini harusnya kita itu sudah punya rapotnya. Minimal kita itu sudah ada catatannya, Bapak Ibu. Maka pentingnya bermuhasabah itu salah satunya. Ya, salah satunya. Ya. Ketika kita beristighfar, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sambil panjenengan itu mengingat dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan itu apa saja. Ya. Terutama dosa yang kaitannya dengan hak Adam. Ini yang sangat sulit. Kalau urusan kita dengan Allah, cukup kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah selesai Bapak Ibu.
Tapi kalau panjenengan urusannya dengan manusia, ya, maka tidak cukup kita bertobat kepada Allah. Maka ayo, mumpung kita masih diberikan usia oleh Allah, masih diberikan kesehatan, kalau kita merasa ada dosa, ada salah dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, mungkin kita pernah menyakiti hatinya, ayo datangi, mau minta maaf. Ya, jangan nunggu setiap Syawal. Ya, kadang kita seringnya itu nyuwun sewu, ya. Jadi saling memaafkan itu hanya nunggu setahun sekali, padahal tidak, Bapak Ibu. Setiap waktu, setiap saat, karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Maka seyogianya kita setiap saat ketika bertemu dengan tetangga kita, dengan siapapun yang merasa kita itu pernah berbuat salah, pernah kita memfitnah, pernah kita membuat sakit hatinya, datangi. Pak Takmir, ngapunten nggih. Wingi kula niku ngrasani jenengan ya. Gitu. Nah, iki ketok iku ora transparan keungane. Padahal niki kula namung napa istilah iki menduga-duga. Ya. Oh nggih mboten napa-napa. Udah halal selesai. Ya. Kita mungkin pernah berbuat tidak baik dengan tetangga kita, dengan berbicara kasar misalnya katakanlah. Itu tidak cukup kita meminta ampun sama Allah, Bapak Ibu. Kita seringnya itu lupa. Kita sibuk dengan ibadah sholat kita sibuk dengan urusan hablum minallah, tapi kita lupa dengan hablum minan nas. Padahal hablum minan nas ini jauh lebih susah. Punishment-nya itu lebih sulit, Bapak Ibu. Ya. Belum tentu kita ada hadir, kita mendatangi, kemudian kita mau dimaafkan. Nah, terus kita sudah minta maaf, terus tiba-tiba orang tersebut tidak memaafkan, bagaimana Bapak Ibu? Yang penting kewajiban kita sudah meminta maaf. Ya kalau bisa diulangi sampai 3 kali mungkin, ya. Tapi kalau ternyata sudah ikhtiar kita beberapa kali minta maaf, ternyata tidak dimaafkan, itu insya Allah tugas kita, kewajiban kita sudah ditunaikan. Urusan nanti orang tersebut gak memaafkan kita, insya Allah urusan dia dengan Allah. Yang penting tugas kita sudah meminta maaf dengan tulus. Itu yang paling utama, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita sudah pernah menyakiti hati saudara kita, tetangga kita, ayo kita memohon maaf. Ya, kalau kita pernah mengambil haknya, ya, misal kita mengambil barangnya, ini kita ngomong, kita kembalikan. Karena ini pertanggungjawabannya sampai dengan besok di yaumul kiamah, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai panjenengan itu mungkin jenengan sudah lupa urusan jenengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu jenengan pernah ngambil haknya tetangga kita, pernah ngambil sesuatu yang bukan miliknya. Kita sudah lupa. Tapi dalam catatan Allah, ya Bapak Ibu, itu tidak ada sekecil apapun, sedikit pun yang lupa, ya, yang luput dari catatan Allah. Nah, maka ini penting. Ya, hablum minallah begitu luar biasa penting, tapi hablum minan nas itu juga penting. Maka ya, untuk menggapai ketakwaan salah satunya kita bermuhasabah. Ya. Jadi jangan sampai nyuwun sewu Bapak Ibu, ya. Ketika kita nanti berjumpa dengan Allah, masih ada urusan dengan manusia yang belum selesai. Ya. Salat kita sudah baik. Salat tahajud kita sudah baik, sedekah kita sudah baik, puasa kita sudah baik, baca Quran kita sudah baik. Tapi gara-gara kita urusan dengan manusia yang belum selesai, maka harusnya kita itu sudah masuk surga. Tapi kita istilahnya nopongi, ya ini berurusan dengan manusia ini yang kita tidak tahu apakah selesai di mata Allah atau tidak. Ya. Nah, maka monggo kita mumpung masih diberikan usia oleh Allah, kita mulai mencatat, Bapak Ibu. Ya, mulai mencatat kira-kira selama umur kita yang sudah pernah kita sakiti itu siapa saja. Ya, kita minta maaf. Ya. Walaupun orang tersebut mungkin sudah lupa, tapi kan dalam catatan Allah tidak ada yang lupa. Ya. Maka sering-seringlah kita meminta maaf. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali kepada tadi ayat Al-Qur'an tadi. Setelah walaqsim minal amwal wal anfus, ya, kematian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wathamarat, ini juga ujian. Jadi
Muhtamarat itu dimaknai sebagai gagal panen, Bapak Ibu. Jadi kalau misal di masyarakat yang mungkin Bapak Ibu yang punya sawah, ya mungkin menanam padi atau menanam jagung dan lain sebagainya, kemudian gagal panen karena hama dan lain sebagainya, itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ujian yang lain apa? Banyak, Bapak Ibu. Termasuk harta kita itu juga ujian dari Allah. Anak-anak kita itu juga termasuk salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kita juga termasuk ujian dari Allah. Ilmu kita pun ujian dari Allah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu tidak melulu dalam bentuk hal yang tidak enak. Kita diberikan nikmat banyak harta, itu ujian dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Ujian. Jangan sampai kita istidraj. Bapak tahu apa itu istidraj? Istilahnya wong Jawa niku diluwehke kalian Gusti Allah. Ya, jadi istidraj itu perilaku orang itu dia enggak taat sama Allah. Ya, dia itu enggak dekat dengan Allah, dia jarang melakukan ibadah kepada Allah, tapi hidupnya tuh enak. Ya. Ini yang bikin meri tonggone. Aku sing tiap hari sudah sholat berjamaah di masjid, sholat tahajud enggak pernah ditinggalkan, ya. Selalu infak sedekah, tapi kok hidupnya itu kok susah. Giliran ini yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, sholat tahajud boro-boro, pelitnya masya Allah luar biasa, ampun. Dilarang diberikan keluarga yang luar biasa, anaknya pinter-pinter, jabatannya mentereng, dilarang anaknya sehat semua. Ya. Itu jangan-jangan adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Firaun. Ya, Firaun diluwehke sama Allah, diberikan kekuasaan, monggo silakan. Ya, mau berbuat seperti apapun sesukanya monggo. Tapi di akhir hayatnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan kita merasa pede, merasa senang ketika kita jauh dari Allah, tapi Allah memudahkan hidup kita. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Ya. Maka seharusnya ketika kita diberikan agak berat dalam hidup kita, mungkin itu rasa kasih sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu. Harusnya kita husnudzon, selalu berhusnudzon kepada Allah. Ya, karena ujian Allah itu kita nggak tahu. Menurut kita itu tidak baik, ya. Tapi justru di mata Allah itu bisa menjadi sesuatu yang baik bagi diri kita. Okay. Nah, maka dan ini yang hebatnya lagi, ketika Allah itu sudah memberikan ujian kepada kita sekalian, Allah sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang menerima ujian. Nah, orang yang menerima ujian itu, yang lulus disebut sebagai orang yang sabar. Maka Allah katakan wabasyiris sabirin. Dan sampaikanlah kepada mereka yang diberikan ujian oleh Allah kemudian dia bersabar. Ya. Sampaikanlah kabar gembira. Nah, kemudian pertanyaannya, siapakah orang yang sabar itu? Kata Allah, orang yang sabar adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah, Bapak Ibu, bentuknya berbagai macam ujian tadi, ya, yang enak, yang tidak enak, semuanya ujian, ya. Tetapi orang-orang yang menerima ujian itu, dia bersabar dan dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bentuk ketauhidan, bentuk kepasrahan yang tertinggi dari seorang hamba kepada Rabbnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita itu semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka dengan ketika kita berikrar menyampaikan tersebut, berarti kita meyakini bahwa kita adalah semua milik Allah. Maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hebatnya orang-orang yang sabar. Nah, kemudian apa yang didapatkan dari orang-orang yang sabar?
ya. Orang yang sabar itu dijanjikan yang pertama, ya. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyampaikan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 23-24, Allah sampaikan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma aqbad dar. Para malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam atasmu karena kesabaran mereka. Alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi di sini dijelaskan ketika orang-orang yang sabar Bapak Ibu, itu nanti di surga, ya, itu akan disambut oleh para malaikat dan dia sudah disediakan tempat yang Masya Allah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita hadapi dengan sabar. Caranya bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan masuk ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, makatan Bapak Ibu, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada khilaf dan salahnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.